Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini jangan ada yang lain yang patut kita puji. Hanya Tuhanlah yang menjadi puji-pujian kita. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3. Bagimu Tuhan nyanyianku. Dengarkanlah dasastita yang pertama sampai yang keempat beserta artinya. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadat kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya ialah, Allah adalah Tuhan atas segala ciptaan, Raja atas segala raja. Dialah yang awal dan yang akhir. Kepadanya semua makhluk harus bersembah sujud. Kita harus takut kepadanya dan mengasihinya. Inilah hukum yang utama. Hanya kepadanya kita bersembah, sujud dan berharap. Sebab Dialah sumber segala berkat. Namanya adalah kudus dan agung, yang mengatasi segala nama. Sebab itu, ketika dalam duka ataupun dalam suka, berserulah kepadanya dalam nama itu. Dalam doa dan segala pujian, nama Allah saja yang patut disebut. Allah adalah kebenaran. Jangan menyebut nama Allah untuk membenarkan dirinya sendiri. Dialah Allah yang selalu setia memelihara dan menyertai kita setiap saat, serta yang memberkati seluruh pekerjaan kita. Oleh sebab itu, kita layak dan patut bersekutu pada hari yang ke-7, mengucap syukur dan memuji Dia dalam ibadah, dan menguduskan hari itu sebagai hari Tuhan. Setia dan tekun mendengar serta mendalami firman Allah, belajar memahami kehendak-Nya, itulah kesukaan bagi orang percaya. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya kita semua manusia sudah tidak layak lagi di hadapan Bapa kita. Namun karena darahnya telah menguduskan kita, kita menjadi layak untuk itu datang kepada Yesus. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah membasuhku, ku datang Tuhan padamu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh rahmat,
Secara jujur kami mengaku kami telah berdosa kepadamu baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, warga masyarakat, dan anggota keluarga, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan, orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan, orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dengan pengertian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita pasti banyak rintangan yang kita alami. Andalkan kuasa Tuhan untuk itu semua. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat yang pertama dan yang ketiga. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan pada minggu ini, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan
ayat 20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dengan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dihibur oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita puji Tuhan, angkat pujian dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dan mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 dan 2. Allahmu benteng yang teguh. Kita berdoa. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat, pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan dan menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 terambil dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan, sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan, kita bernyanyi Sabdamu Abadi Suluh Langkah Kami. Hidup
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada saat ini kita akan belajar tentang menang melawan kuasa kegelapan. Bapak Ibu, mungkin ketika kita mendengar tentang kuasa kegelapan, ini satu topik yang mungkin kita anggap sudah norak, kuno. Di dunia yang sudah begitu modern ini, kuasa kegelapan itu bukan satu hal yang perlu dibahas. Dukun, tentang kesurupan, tentang setan dan sebagainya, sesuatu yang tidak perlu dikaji dan sebagainya. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Maka firman Tuhan katakan bahwa iblis musuh kita sampai kapanpun seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu kita lemah, menunggu kita jatuh, menunggu kita tidak berdaya, menunggu kita mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Di mana kita jatuh, di mana kita lengah, maka iblis akan masuk, iblis akan menguasai, iblis setan akan hadir dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, zaman semakin modern, maka cara kerja iblis semakin modern, mengikuti zaman. Sebab iblis itu tahu banyak hal. Dia tahu tentang banyak perkara. Tetapi satu hal yang dia tidak mau lakukan adalah iblis itu tidak mau tunduk kepada Allah. Jadi kalau tadi teks kita, kalau tadi di kisah para rasul, begitu juga dengan di ulangan ini tentang anak-anak Skewa, begitu juga dengan teks ulangan tentang petenung dan yang bernubuat. Bagaimana bentuknya sekarang? Bentuknya sekarang dimodernisasi. Sebab iblis tidak akan berhenti bekerja hingga hari Tuhan tiba. Dia masih ingin dan tetap ingin kita tidak beroleh selamat. Sebab itu tujuannya. Maka tindakan kuasa-kuasa kegelapan Bapak Ibu sekarang dikemas lebih modern lagi, mengikuti zaman. Kita yakin dan saya juga yakin kalau kita diperhadapkan dengan dukun-dukun yang kita ingat dari cerita-cerita masa lalu yang tinggal di gubuk reot, muka seram dan sebagainya, bau-bau kemenyan dan sebagainya. Mungkin kita langsung bilang, ini anti kita terhadap ini. Terus bagaimana caranya bekerja dalam masa modern ini Bapak Ibu? Simpel saja sebenarnya Bapak Ibu, secara sederhana. Kalau kita perhatikan betul tadi pembacaan Titah 1 sampai 4. Dalam Titah pertama dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Artinya pengertiannya adalah, menurut Katekismus Martin Luther, kita harus lebih takut, tunduk, taat kepada Allah lebih dari apapun di dunia ini. Jangan bergantung kepada kuasa benda-benda, jangan bergantung kepada kuasa dunia ini, jangan bergantung kepada diri kita sendiri, jangan bergantung kepada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sebab dengan demikian ketika kita bergantung kepada kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan, sesungguhnya kita sudah menduakan Tuhan. Dan ini adalah kekejian di mata Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, zodiak atau astrologi masih banyak peminatnya. Yang banyak mengkaji asmara, keuangan, kepribadian dan sebagainya. Ini adalah cara baru, kemasan baru akan ramalan. Kalau kita percaya akan hal ini, tentu kita percaya bahwa ada kuasa yang lain dalam hidup kita. Percaya pada benda-benda Bapak Ibu, mungkin dulu nenek moyang kita, orang tua kita dulu percaya pada jimat-jimat. Percaya pada benda-benda pusaka, keris, pisau, gulungan-gulungan, tulisan kertas dan sebagainya. Sekarang mungkin kita dalam masa modern anti dengan itu. Tapi apa yang sering terjadi Bapak Ibu? Iblis cerdik.
Sering sekali juga orang Kristen menjimatkan benda-benda. Kalung salib, kalau dia ketakutan, Alkitab juga kadang sering dibuat jadi jimat. Dibuat di bawah bantal. Seolah-olah Alkitabnya yang berkuasa. Bukan Alkitabnya yang berkuasa. Bukan Alkitab secara benda maksudnya. Tapi firman Tuhannya yang berkuasa. Tuhannya yang berkuasa. Kalau kita takut kemudian kita pegang kalung salib kita seolah-olah kalau kalung salib itu dipegang. Artinya kita menggantungkan kuasa kita pada benda mati. Dan ini adalah cara kerja baru dari kuasa kegelapan. Tidak usah heran Bapak Ibu, dukun pun sekarang ada banyak bawa-bawa agama ketika mau menyembuhi orang lain. Bagus disuruhnya berdoa. Ya, sebelum kamu berobat, berdoa dulu sama Tuhan. Nanti ku baca dulu ayat Alkitab. Tapi kemudian masuk ke pengobatan, mengandalkan kuasa lain juga. Bapak Ibu saudara-saudari, berkuasakah iblis, berkuasakah setan? Ya, berkuasa. Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis adalah mengambil jiwa kita. Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan kuasa kegelapan adalah ketika kita sudah menjadi milik Kristus, dia tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Jadi ketika ada orang yang sekarang mungkin mengalami, ada yang mungkin punya rasa-rasa atau mungkin pernah lihat ada kuasa yang hebat dari yang lain, dari dukunkah atau siapapun itu, selain daripada Tuhan, pada saat itu sebenarnya kuasa kegelapan sedang bekerja. Kenapa ada seseorang bisa kesurupan? Kenapa ada seseorang pergi ke dukun? Kenapa ada seseorang yang bisa dikuasai iblis? Kenapa ada seseorang seperti teks tadi, meskipun dia menyebut nama Tuhan Yesus, tapi iblis tetap berkuasa akan dirinya? Jawabannya adalah Bapak Ibu, yang pertama, jika kita sudah menjadi milik Kristus, siapapun tidak bisa mengklaim diri kita. Mau apapun dia buat, kita menjadi milik Kristus, maka siapapun tidak akan berkuasa dalam diri kita, termasuk iblis. Yang kedua, jika ada orang jatuh dalam kegiatan-kegiatan, aktivitas yang mengandalkan kuasa kegelapan, itu adalah pilihan manusianya. Jadi dalam hidup ini ada terang dan gelap. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Gelap itu adalah yang tunduk, yang tidak mau tunduk pada Tuhan, tapi tunduk pada kehendak dirinya, yang tidak lain adalah kedagingan. Jika ada orang kesurupan, ada orang dikuasai kegelapan, karena sejak awal dia memilih untuk tunduk pada kegelapan itu. Jadi bukan Tuhan tidak berkuasa, tapi manusianya yang memilih tunduk pada kegelapan. Ketiga, Tuhan Yesus juga Paulus juga dalam suratnya mengatakan, perlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani. Nanti bisa baca itu Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup dalam firman, hidup seturut dengan kehendak Kristus, maka iblis tidak akan pernah berkuasa lagi. Yang terakhir, seperti anak-anak skewat tadi, dia bawa nama Tuhan Yesus. Kenapa iblis masih tetap berkuasa meski dia membawa nama Yesus? Sebab dia berkata dalam nama Yesus, tapi tindakannya tidak mencerminkan tindakan anak-anak Yesus. Imannya tidak mencerminkan anak-anak Yesus. Dia membuat nama Yesus seperti mantra. Jika disebut, iblis pergi. Bukan demikian. Tapi bagaimana? Kuasa Kristus hadir bagi setiap orang percaya. Jika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Iblis akan enyah. Jadi praktek-praktek penyembahan berhala, praktek-praktek yang berkaitan dengan kuasa kegelapan masih eksis sampai sekarang Bapak Ibu. Termasuk jika kita ziarah, kita kasih makanan, kita kasih minuman. Artinya apa itu?
Jika kita kasih makanan dan minuman, secara tidak sadar kita mengakui bahwa dia masih butuh itu, kita mengakui bahwa dia masih hidup, kita mengakui bahwa dia berkuasa. Kemudian pemahaman kita, tidak ada hubungan orang yang hidup dan mati. Kalaupun ada orang-orang yang kita kasihi sudah meninggal terlebih dahulu, entah itu pasangan hidup, entah itu dulu orang tua, entahlah opung dan sebagainya, kakek nenek dan sebagainya. Tidak ada hubungan lagi. Makanya kita Kristen tidak perlu mendoakan orang yang sudah mati. Sebab kita tidak punya hubungan apa-apa. Tapi banyak terjadi, mungkin di jemaat kita tidak terjadi. Tapi banyak begitu, kalau ada sesuatu keinginan, atau mungkin kesehatan terganggu, atau mungkin niat untuk melamar kerja, melamar kuliah dan sebagainya, disuruh ziarah dulu, minta petunjuk dari opungmu katanya. Ini suatu tindakan menduakan Tuhan. Kita ingat saja Bapak, Ibu, titah pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Artinya kita harus lebih taat, kita harus lebih kasih, kita harus lebih tunduk, kita harus lebih taat kepada Tuhan lebih dari apapun yang di dunia ini. Jadi tidak ada artinya kuasa kegelapan, tidak ada kuasanya, tidak ada kemampuannya, tidak ada bagaimanapun cara dia buat jika memang Tuhan hadir hidup dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, percaya pada kuasanya, maka kita akan menang sampai akhir. Ingat Bapak Ibu, iblis itu pintar, cerdik. Bahkan ketika Yesus digoda di padang pasir pun iblis membawa firman Tuhan. Iblis tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi tidak beriman akan firman Tuhan. Iblis kenal Tuhan Yesus seperti yang disebut tadi dalam Kisah Para Rasul. Aku kenal Yesus katanya, tapi dia tidak mau tunduk dan percaya pada Tuhan Yesus. Kuasa Yesus, kuasa nama Yesus betul-betul berkuasa dalam hidup orang Kristen jika kita menyebutnya, memanggilnya dalam iman. Semoga firman ini tuh menjadi berkat bagi kita semua. Kita hidup sebagai anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat 50A ayat 6. Tolong agar kami rajin mendalami. Mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya, iman kami percaya bahwa tiada kuasa lain yang lebih berkuasa daripada nama-Mu. Ada banyak cara dari si jahat untuk membawa kami kepada kegelapan. Tapi kami di dalam iman percaya bahwa Kristus yang telah mengalahkan maut dan kuasa kegelapan. Jika kami hidup di dalam Kristus, kami menjadi milik Kristus. Dan kami beriman serta bertindak seturut dengan apa yang Kristus inginkan. Maka tiada yang bisa mengklaim diri kami lagi. Kuasa apapun tidak bisa merenggut kami. Sebab hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bersama kami, Tuhan menjaga kami, kuasa Tuhan hadir bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dan dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Padamu Tuhan dan Allah, ku persembahkan hidupku dari uji dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Waktu Tuhan